Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bab hadis tentang orang-orang yang secara manusiawi dianggap rendah, tapi di sisi Allah adalah orang yang wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, perkataannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba as'asa al-ba' madhu'in bil abwabi law aqsama Allahi la abarra. Hadis rawahu Muslim. Hadisnya sahih. Rubba as'asa akbar, seringkali atau ada beberapa orang-orang yang kelihatannya penampilannya kusut, penampilannya berdebu, berdebu kotor. Madhu'in bil abwabi, kalau dia bertamu dari pintu ke pintu, dilarang, tidak mau. Yang didatangi tidak mau, tolak. Jadi ada orang-orang penampilannya kusut, penampilannya tidak kayak kita, kotor, berdebu, rambutnya agak karuan. Kalau datang ke pintu-pintu ditolak. Tapi lawan sama Allahi la abarra. Andaikan dia bersumpah demi Allah, memohon kepada Allah, la abarra, maka Allah akan mengerti. Makanya tidak boleh seorang dari penampilan. Kata Rasul dalam hadis yang sahih juga, takwa ketakwaan kepada di dalam hati. Padahal firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangannya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Wa an Usamah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan dari Usamah radhiyallahu anhu. Usamah ini orang laki-laki, bukan perempuan. Bukan Usamah bin Laden, bukan. Usamah sahabat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mola. Nabi bersabda, kuntu ala babil jannah wa kana ammatu man dakhalaha al masakin wa sabu jaddi mahdusuna ghairu anna ashaban nari wa tumiru bihim ilan nar. Wa kuntu ala babil nari fa idza ahammatu man dakhala an-nisa'u. Hadis muttafaq alaih. Hadis sahih riwayatnya Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu ala babil jannah, aku berdiri di dekat pintunya surga.
Wa kana ammatu man dakhala al-masakin. Ternyata di surga itu kebanyakan orang yang masuk surga itu nanti al-masakin. Apa itu? Miskin. Orang miskin. Orang miskin itu kebanyakan orang yang masuk surga itu orang miskin. Wasabul jati mahbusuna ghairu anasabina takumi rabihim ilanna. Sedangkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang pangkatnya tinggi, mahbusuna di stop, dicegah. Apa itu? Karena kata orang-orang orang-orang suci, orang-orang bertakwa itu hisabnya lama. Hisabnya lama. Kalau orang miskin, apanya dihisab? Tidak ada hartanya. Tapi orang miskin kan berimannya bertakwa. Tapi kalau orang sugih, orang kaya dengan kekayaannya dipakai untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah, dipakai untuk sarana mendekatkan kepada Allah, yang lebih bagus. Paham ya? Lah ini lanjutannya. Mohon maaf, ibu-ibu. Halo. Wa kuntu ala babin nari, sedangkan aku kata Nabi berdiri di dekat pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalaha an-nisa'u. Ternyata orang yang banyak masuk neraka adalah orang-orang an-nisa perempuan. Halo. Untuk betul tidak lagi. Ya bukan berarti orang-orang yang laki-laki tidak ada generasi. Ya. Tapi kebanyakan itu. Kenapa dibagi-bagi? Ya, bahkan ada hadis lain, orang perempuan itu yang seringkali seringkali menimbulkan dosa itu dari lisannya. Apa itu? Gosip. Uang ya duduk-duduk satu dua orang pasti membicarakan yang orang lain. Sampai mana belanja sayur ikan macam-macam ngomongkan orang lain. Ini kadernya soal kadernya sakit, tapi bukan berarti seorang perempuan tidak bisa masuk surga. Bahkan mohon maaf, yang diabadikan di dalam Al-Quran orang-orang perempuan yang mulia tetap diabadikan di dalam Al-Quran. Istrinya Fir'aun, siapa yang namanya? Asya. Istrinya Fir'aun itu kan raja zalim sampai mengaku Tuhan, tapi istrinya orang beriman. Istrinya orang beriman, tapi menyembunyikan keimanan, maka diabadikan di dalam Al-Quran surga. Kemudian ibunda Maryam, ibunda Nabi Isa namanya Maryam itu orang. Ibunda Maryam itu orang wanita yang tidak pernah keluar dari rumah, selalu berada di mihrabnya. Tahu mihrab ya? Tempat sholat ini namanya mihrab. Tempat sholat itu
sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis ada istri Rasul Khadijah dan Fatimah putri, orang-orang mulia. Tapi kalau orang laki-laki yang diabadikan di dalam Al-Quran itu ada dua. Satu, Luqman. Diabadikan di dalam Al-Quran. Baiklah Luqman diberinya. Kemudian yang kedua, Al-Imran, keluarganya Imran itu menurunkan Nabi itu orang-orang. Sudah, saya lanjutkan. Ini hadisnya panjang. Ini cerita. Lalu hadisnya sudah sahih. Panjang. Wa Abu Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda lam yatakallam fil mati illa salah satu, tidak bisa berbicara seorang bayi di dalam ayunan buaya adiknya, tidak bisa bicara illa salah satu, kecuali 3 orang di dalam hadis ini ya. Kalau ada di tempat lain ada bayi bisa berbicara. Bayi bisa berbicara, ini kan luar biasa. Nah ini yang luar biasa, bisa bayinya, bisa orang-orang di dekatnya, atau bisa berapa? Satu, Isa bin Maryam. Apa itu? Isa. Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa itu tidak di ayunan, di dalam kandungan. Itu sudah saling menyapa dengan Nabi Yahya. Lalu masuk nanti ada Nabi Yahya, tapi tidak diterangkan di sini. Nabi Isa itu di dalam kandungan sudah bisa berbicara. Yes, riwayat singkat di dalam Al-Quran. Kan begitu Ibunda Maryam ini kan hamil, gitu? Hamil tapi tidak mempunyai suami. Walam yamsasni basar, bahasanya dalam Al-Quran, tidak pernah seorang laki-laki pun menyentuh saya, tapi saya hamil. Bahasanya begitu. Akhirnya, mohon maaf, keluar dari rumah saya. Nah, begitu datang, sudah apa namanya? Dari tanya melahirkannya kan tidak di rumah, melahirkannya di sebuah kebun kering, bahkan ada pohon kurma yang tidak kering itu kan, sudah kering itu ternyata pohon kurma yang begitu besar kering itu, dan digoyang oleh Ibunda Maryam, ternyata ada kurma, buah kurmanya berjatuh. Wa huzzi ilaiki fi jid'in nahlati tusaqit alaiki rutoban janiyah. Dalam surah Al-Baqarah. Wa huzzi, Bunda Maryam ini diperintahkan goyang-goyang ilaiki fi jid'in nahlati, gelugunya kurma, bahasanya itu bahasa orang digoyang-goyangkan. Secara logika, seseorang yang baru saja melahirkan, orang perempuan itu kan keadaannya kemudian pohon kurma yang sudah kering besar digoyang-goyangkan, secara logika tidak masuk akal. Apa kuat? Tapi ini karena perintah Allah, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit alaiki rutoban janiyah. Ternyata
Dua korbannya berjatuh itu dari mana? Bukan orang timur. Singkat cerita, pulang ternyata orang kampung itu gimana? Terus mencaci, membuli macam-macam. Dicaci, dibuli, bahkan kamu punya anak dari mana? Padahal orang baik, ibumu bukan orang pelacur, tapi kamu tak melacur. Nah, disitulah keajaiban dari Allah. Baginya ini Nabi Isa ketiba dalam gendongan itu berkata, ini Allah, saya ini adalah engkau. Ada kita diberikan begini wajah nabi dan dijadikan aku sebagai nabi. Itu Nabi Isa kecil berkata. Kalau dalam kandungan itu tegur sapa dengan Nabi Yahya, sama di kandungannya bisa tegur sapa. Sudah. Kemudian ini Nabi Isa singkat cerita begini. Wasahibul Jurej, banyak yang pernah mendengarkan nama Jurej. Pernah? Diceritakan ternyata dikasih. Hadisnya Sahibul Jurej, anak kecil, ini anak bayi yang dituduhkan bahwa anak ini anaknya Jurej. Sekarang kita baca, karena di sini dijelaskan. Wakala Jurej rajulan abidan. Jurej itu seseorang pemuda yang ahli ibadah. Seorang pemuda yang ahli ibadah. Fattakhadha sam'ata fakana fiha. Dia selalu berlari-lari beribadah di tempat ibadahnya tidak begitu besar. Ya, kalau bahasa kita di sini bukan masjid, musola. Berani. Fa'taduhu wa yusalli. Kemudian kalau kita kan seringkali rumah banyak musola gitu kan, rumah musola. Nah ini juga di musola. Fa'taduhu, kemudian satu ketika ibunya datang. Ibunya datang memanggil Jurej. Wa huwa yusalli. Tapi Jurej ini dalam keadaan sholat. Faqala, ini ibunya memanggil, ya Jurej. Baik. Faqala, Jurej di dalam hatinya, dalam keadaan sholat itu, dalam hatinya berkata, ya Rabbi, ummi wa sholat. Wahai Tuhan, apakah aku memenuhi panggilan ibu saya atau melanjutkan sholat? Di dalam keadaan sholat dipanggil ibunya. Di dalam hatinya, karena dengar panggilannya itu, apakah memenuhi panggilan ibu atau meneruskan sholat? Fa'aqbala ala sholatihi, kemudian selesai dari sholatnya. Fansorofat, kemudian selesai kemudian berpaling. Falamma kana minal ghada'ati wa wasalli, kemudian keesokan hari datang ibunya. Jurej dalam keadaan sholat. Faqala ya Jurej, dipanggil lagi tidak menjawab. Dalam hatinya faqala ayy rabbi ummi wa sholati. Apakah aku mau panggilan ibu atau melanjutkan sholat? Faqbala ala sholati, kemudian selesai sholatnya. Falamma kana minal ghadi atat dua wa yusalli.
3 kali didatangi ibunya, dipanggil, tidak menjawab. Kenapa tidak menjawab? Dalam keadaan sholat. Di dalam sholatnya ini berperan antara memenuhi panggilan ibunya atau melanjutkan sholat. Di dalam keadaan sholat dipanggil. Fakolat dipanggil 3 kali, tapi tetap Juret ini tidak memenuhi panggilan ibunya karena di dalam sholat. Fakolat, kemudian ibunya ini merasa apa namanya? Ya sakit hati lah, gampangnya jengkel, jengkel, kesel. Fakolat sampai ibunya itu berdoa. Doanya ini, makanya ada ibu. Ini doanya seorang ibu. Makanya doanya seorang ibu kalau mendoakan anaknya jangan mendoakan jelek. Allahumma la tumitku hatta yadhilla wuduhil mumisati. Ini doanya katanya. Allahumma ya Allah la tumitku, jangan kau matikan Juret hatta yadhilla ala wuduhil mumisati, sehingga dia melihat wajahnya seorang pelaku. Ini berdoanya jelek apa baik? Jelek. Ya Allah, jangan matikan Juret sebelum dia melihat wajahnya seorang pelaku. Bahasanya di sini begitu. Kali-kali diterjemahkan secara bebas wajah. Terus gambarannya, jangan kau matikan Juret sebelum dia digoda oleh pelaku. Kan begitu. Tidak. Fatadzakara Banu Israil Juraijan wa ibadatam. Kemudian ramai di lingkungan itu ramai membicarakan perihalnya Juret dan kegiatan ibadahnya. Wakana timro'atun bagiun yatamatsalu bi husniha. Kemudian ada orang daerah itu sekampung itu membicarakan Juret anak muda yang ibadahnya luar biasa. Kemudian singkat ceritanya ada seorang pelacur bagiun itu orang pelacur. Ya tamat kalau husniha. Pelacur ini mohon maaf cantik. Pelacur ini pelacur. Apa pelacur? Pelacur. WTS. Malam. Ada biaya percaya. WTS, wadah titik senjata. Bukan guna susila. Nah, datang kepada Juret. Faqalat inna in sittum la aftilannahu fata'aradallahu falam yaltafit ilayya. Kemudian seorang pelacur yang sangat cantik ini menggoda Juret. Digoda. Gampangnya diajak untuk berbuat mesum. Paham berbuat mesum ya? Ya namanya pelacur. Pelacur katanya dan tadi alat langsung mandur. Lah, menggoda Juret. Tapi falam yang takut ilainya, tapi Juret tidak menggubris, bahkan tidak nolak sama sekali. Nah, kemudian setelah goda Juret tidak berhasil, Juret difitnah. Fa'atat rohiyan kana yakwi ila sobat
cerita sampai pelacur ini. Amin. Falamma waladat qala. Kemudian ketika sudah kandungannya ini dilahirkan, bayinya lahir, qala. Seorang pelacur tadi itu berkata, "Huwa min Jurayj." Ini anaknya Jurayj. Kan diminta dulu. Ini anaknya Jurayj. Fatahu fastanzalu wa hadan sawmata wa ja'alu yadhibuna. Seorang prajurit datang itu menyampaikan bahwa anak ini hasilnya Jurayj. Sehingga orang-orang kampung tadi itu geruduk Jurayj. Sampai diceritakan ini wahada saumata, tempat ibadahnya, segampangannya, musolanya dirobohkan. Tidak hanya itu, waja'alu yadribuna, wes dihancurkan. Setelah itu faqala masa Jurayj berkata, kenapa kalian berbuat semacam ini? Qalu, ini mereka menjawab, orang-orang kamu menjawab, zanaita bihadil bagi mawaladat minka. Engkau berbuat zina dengan seorang pelacur itu, bahkan sampai punya anak. Qala aina sobi, mana anak itu? Baca ini, kemudian ini mereka mendatangkan anak bayi itu. Ini buktinya anaknya. Faqala da'uni hatta usolli wa shalla falam sarafa atas sobiya fata'ana fi badri. Sudah, bayi itu dibawa ke Jurayj. Tapi Jurayj sebelum menemui itu sholat. Orang yang alim sholat. Bahkan sampai selesai sholat, falamma sarafa atas selesai sholat, Jurayj baru menemui anak yang baru dilahirkan itu dan mati digendong. Fata'ana fi batni, kemudian perutnya anak bayi tadi itu dicolek, apa dicolek? Didudul, ngerti didudul? Senggol. Ya, perutnya di sini bahasanya perutnya, terus gambarnya udele. Dengan berkata, ya gulam, man abuka. Siapa bapakmu? Siapa bapakmu? Qala, nah inilah ternyata bayi yang masih di dalam tadi itu ditutul udele bicara. Bulan bapakku tukang membala. Gimana? Bapakmu ini adalah begitu tahu, semuanya menyaksikan bayi bisa bicara tadi itu. Faqbalu ala Jurayj yuqbiduna wa yatasabbuna bihi. Kemudian orang-orang sakampung semuanya sudah minta ampun, bahkan berada di sini yuqbiduna, memeluk Jurayj. Waqalu nabni laka saumataka min dzalik. Kemudian mereka mengatakan, wahai Jurayj, saya akan bangunkan musholamu dari emas. Orang-orang kamu begitu tahu semacam itu, sudah Jurayj,
Kami semuanya mohon maaf akan saya gabungkan persoalan dari Mas. Kola Islam. Sudah dikatakan jangan dari. Wa'aiduha min tinin kama kana bapak. Dan bangunkan seperti biasa tadi belutnya. Kemudian setelah itu dibangun. Nah, ini kira-kira yang mempunyai keutamaan juret ya. Baik judul usulnya bisa ngomong. Tidak selesai ceritanya jelek. Satu lagi yang baik bisa ngomong. Wa baina sabil yang min ummihi famarra rajulun raqibun ala dabatin faniyatin wa sara lil hasan. Kemudian kita lagi ada seorang bayi yang menyusu ibunya, gendong menyusu. Kemudian ibunya ini, kemudian ada seseorang lewat. Orang lewat ini dengan berkendaraan bagus. Di sini raqibun ala dabatin, berkuda, kudanya bagus, atau zaman sekarang kendaraannya bagus, naik mobil apa? Pasar hasanatin, dan orang ini ganteng, ganteng, soge. Kemudian ibunya ini berdoa melihat tetek anaknya, kemudian melihat seseorang lewat dengan mobil baru, orangnya gampangnya soge mendapat ganteng. Pakola ibunya berdoa, Allahumma ja'al ibni misla hadza. Doanya, ya Allah, jadikan anakku seperti orang ini. Paham? Anak yang disusui 3 jam itu, kemudian ada orang lewatnya, orang kaya, ada. Ibunya berharap, ya Allah, jadikan anak saya ini seperti orang ini. Setelah mengucapkan begitu ibunya, fataraka sadiyu wa qbala ilaihi fanadhara ilaihi. Ternyata bayi yang menyusu itu tadi, begitu ibunya berharap dan berdoa semacam itu, neteknya dilepas. Kemudian bayi ini melihat kepada orang yang ganteng tadi, kaya ganteng, melihat. Fakola anak bayi yang netek tadi itu berdoa, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan kau jadikan aku. Padahal ibunya menginginkan seperti orang itu. Bayinya langsung jawab. Begitu netek dilepas neteknya, berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seperti itu. Tsumma aqbala ala sadrihi faja'ala yartabihu. Kemudian setelah itu, jadi ibunya berdoa menginginkan anaknya seperti orang yang lewat tadi itu. Kemudian anaknya berdoa tidak ingin dijadikan. Kemudian ada lagi, yaitu masih ini bayi ini diteteki ibunya, ada orang lewat, seorang perempuan. Perempuan ini digebuki oleh orang kafir, dituduh dia mencuri, dituduh dia berzina.
berzina, kamu mencuri. Itu ada kalimat seorang perempuan, terus perempuan remel sampai dituduh oleh orang-orang yang mencuri atau berzina. Waya takut orang itu menjawab atau berdoa, menjawab hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu doanya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang akan menolong, Allah sebagai pelindung. Faqalat ummuhu, kemudian ibunya yang berdoa itu, bukan yang perempuan yang berdoa itu, bukan. Ibunya tadi netek itu, Allahumma la tajal ibni misla. Ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti perempuan. Ibunya berdoa, jangan kau jadikan anakku. Fatarokal qadau wa nadharu ilaiha. Anak bayi yang netek tadi itu, ibunya berdoa semacam itu, dilepas tetekannya, dan anak bayi melihat orang perempuan itu. Makonat dan berdoa, Allahumma ja'alni misla. Ya Allah, jadikan aku seperti orang itu. Orang perempuan yang remeh, mudah, dituduh berzina, dituduh mencuri. Ibunya berdoa, jangan kau jadikan anaknya seperti ini. Tapi bayinya ketika menyusul, ibunya berdoa begitu, dilepas, melihat orang perempuan tadi itu, Allah waj'alni misla. Jadikan aku seperti orang ini. Coba. Kemudian faunalika tarada al-hadis. Nah, ini sudah banyak hadis. Ternyata ini kenapa bahasa di dalam hadis ini, kenapa bayi itu tidak mengendaki seperti orang kaya kantong yang lewat. Ternyata orang itu adalah seorang pemimpin dolim yang menindas rakyat. Kemudian orang perempuan yang dituduh zina, dituduh mencuri tadi itu adalah orang yang ahli ibadah, ahli takwa, dituduh dia berzina, mencuri, tapi tidak pernah melaksanakan, tidak pernah berzina, tidak mencuri. Ini cerita 3 bayi yang bisa berbicara. Ini hadisnya sahih. Sebenarnya ada lagi bayi-bayi saya mencatat itu ada beberapa 8. Yang 3 tadi itu, kemudian ada lagi bayi yang bisa berbicara ketika Nabi Yusuf dituduh berbuat serong dengan istrinya raja. Sampai istrinya raja namanya. Itu kan Nabi Yusuf di dalam kamar, kemudian istrinya raja ini masuk, dikunci pintunya, ternyata istrinya raja kepingin Nabi Yusuf. Kan gitu ceritanya. Ternyata Nabi Yusuf tidak mau, sampai ditarik bajunya, sobek, kan begitu? Sobeknya belakang. Lah, satu-satunya saksi yang ada di situ adalah bayi. Begitu keluar dari kamar itu, ternyata di situ ada suaminya, istri tadi, rajanya ada di situ. Lah, menunggu balik dituduh bahwa Nabi Yusuflah yang menginginkan berbuat serong dengan istrinya. Lah, satu-satunya saksinya adalah anak kecil bayi. Kemudian anak kecil
ini memberikan kesaksian. Lihat saja, kalau Yusuf itu bajunya yang sobek belakang, maka yang salah adalah istrinya lagi. Tapi kalau yang sobeknya di depan, maka yang salah Nabi Yusuf. Kan begitu. Nah, ternyata dilihat mana yang sobek. Berarti istrinya Raja Zulaikha itu yang salah. Gitu. Ini saja akan bicara. Bahkan walaupun Nabi Yusuf tidak bersalah, tapi tetap Nabi Yusuf dimasukkan penjara. Itu konon ceritanya 9 tahun penjara. Padahal tersangka. Nah, kemudian ada lagi panjenengan pernah mendengar ceritanya Masito. Masito itu tukang sisir, tukang riasnya Fir'aun, anaknya Fir'aun ini yang meramu Masito menyisir. Lah, suatu ketika menyisir rambutnya anaknya Fir'aun, Masito ini sisirnya jatuh. Begitu jatuh, innalillahi. Kaget anaknya ini, kok sampai innalillahi begitu. Nah, diberitahukanlah Masito kepada Fir'aun. Singkat cerita, Masito yang masih punya bayi dihukum, akan dimasukkan ke dalam wadah besar yang di situ mendidik apa namanya? Dia airnya. Kemudian Masito dimasukkan ini. Lah, ketika mau Masito ini dimasukkan ke dalam wajan besar yang berisi air mendidih ini, sempat ragu. Lah, sempat ragu anaknya yang masih dalam buaya itu berbicara. Walaupun sabarlah, sabarlah, sabarlah. Ini hanya di dunia. Siksaan di dunia tidak begitu berat, tapi nanti siksaan di akhirat lebih berat dan lebih dasar, lebih berat. Maka laksanakan demi Allah. Itu. Kemudian ada lagi, ini Nabi Yahya. Nabi Yahya ini di dalam Al-Quran sama dengan Nabi Isa. Itu kan seumuran antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu seumuran. Nah, di dalam kandungan sama ibunya yang sama lewat bertegur sapa. Apa yang kita lakukan? Kemudian ada lagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kan begitu lahir kan tidak disusui oleh ibundanya, Ibu Aminah. Yang menyusui siapa? Yang menyusui Nabi Muhammad kecil Halimatus Sa'diyah. Ini ibu sosial. Lah, ketika Nabi Muhammad umur 2 tahun disamping, terus tidak disusui lagi. Begitu Nabi Muhammad ini disamping, tidak disusui lagi, Nabi Muhammad berdoa, membaca hanya Allahu Akbar walhamdulillahi wa subhanallah. Ingat sering kita baca itu ketika Nabi Muhammad kecil, ya tidak baik lagi sekitar 2 tahunan itu disapit oleh Ibu Halimah Sa'diyah, tidak disusui. Beliau berkata dengan membacanya masih kecil. Nah, itu beberapa bayi yang bisa berbicara dalam kerajaan semuanya alhamdulillah sok. Dan